ngopi, ngobrol, tawa-tawa, terus dia bilang, tadi ada kedatangan jenazah bang, wanita. Saya bilang, terus jenazahnya di mana? Ya ada bang di lemari pendingin, mau lihat jenazahnya. Saya tarikin satu-satu, ternyata ada memang nggak ada kepalanya bang Jamal. Hah? Nggak pesan-pesan minum nih, ya naluri lelaki ya, langsung saya bilang mau minum. Boleh bang. Jadi saya kan begini nih bang Jamal, datang yang bikinin teh manis, dia ngasihnya ke saya, bukan ke sini, ke wanita. Tiba-tiba ada seorang ibu bang Jamal lewat depan saya, itu lari sambil teriak, gitu lari. Ibu-ibu matanya agak kaget gitu kan. Ibu kenapa? Saya manusia bukan setan. Bukan bapak. Terus tadi yang ngobrol sama bapak wanita yang mukanya hancur beberapa hari yang lalu, yang jenazah wanita nggak ada kepalanya. Ingat? Kenapa? Kepalanya udah ketemu bang. Saya buka bang, nyender saya bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini guys, gue kedatangan seorang pemandu jenazah yang bertugas di salah satu rumah sakit yang terkenal di Jakarta, bahkan di Indonesia. Dan gue tuh penasaran sama satu cerita dari beliau yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi pemandu jenazah. Dan cerita ini yang paling membekas bahkan membuat trauma. Nah, gimana ceritanya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Chandra. Bang Chandra, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik ya Bang ya? Baik, alhamdulillah. Oke, 20 tahun lebih mungkin ya jadi pemandu jenazah. Dan ada gak sih Bang cerita yang membekas banget nih atau sangat-sangat teringat bahkan sampai trauma gitu Bang? Ya. Tepatnya 28 tahun memandikan jenazah Bang Jamal. Trauma banget ya. Iya, nggak banyak cerita. Paling banyak 6-7 lah. Iya. Pengalaman saya yang membekas, yang menjadi traumatik saya sendiri. Dan mungkin sampai sekarang masih keingetan Bang Jamal. Oh gitu. Dan ya baru berani ini menceritakan, saya buka ke publik ya akhir-akhir ini aja saya cerita. Okay. Tapi yang mengalami gitu kemarin-kemarin ya mereka udah pada tahu lah tahun 2008 itu yang masih ada orang-orangnya. Nah, pada saat itu lagi ada kasus apa Bang? Ya, tahun 2008 itu musimnya jadi ada salah satu korban yang dibawa ke rumah sakit tempat saya bekerja Bang Jamal. Di situ ngalamin kejadian mistis tuh ya. Yang sampai sekarang misterinya belum saya pecahkan Bang Jamal. Oh, misterinya ya. Iya. Tapi kalau untuk si identitas si korbannya sudah ketemu? Sudah tahu karena pemberitaan pada waktu itu kenceng ya di media cetak ya. Kan 2008 itu media elektronik paling ada internet gitu aja kan, belum terlalu gencar. Iya. Paling ada media cetak aja. Iya. Itu saya tahunya melalui media cetak tersebut. Dan 2008 itu kasus yang ramai itu Rian Jombang. Tapi ini bukan korbannya Rian Jombang yang ini? Bukan. Ya? Oke Bang, tahan dulu aja. Nanti cerita ya, lengkapnya ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, kalau pasukan Lentera Malam pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman sekali lagi yang penasaran, simak video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Oke guys, ini sebelum kita mulai, gue izin ngerokok dulu karena biar enjoy ya bang. Siap, siap. Nih, bang. Oke, Om Chandra ini gimana cerita ini bang? Gini jadi Bang Jamal. 2008 itu ada suatu kasus di daerah Jakarta. TKP-nya ada di Jakarta Utara. Ditemukan salah satu jenazah yang terpotong atau saya tidak ada di TKP ya, tapi saya ada di salah satu rumah sakit yang kedatangan jenazah itu. Oke. Itu Bang Jamal. Nah, Terus? itu kejadian tahun 2008 bulan Januari. Bulan Januari. Sorenya sebelum saya masuk kerja seperti biasa ya Bang Jamal ya, di rumah sakit di kamar jenazah untuk memandikan, santai dulu, ngopi, ngerokok, habis maghrib jalan tuh kamar jenazah. Sampai kamar jenazah gua nggak masuk dulu, saya ngopi dulu, saya ngerokok dulu. Ada yang datang, kawan petugas penjaga kamar jenazah, ngopi, ngobrol, ketawa-tawa, terus dia bilang, tadi ada kedatangan jenazah bang, wanita. Saya bilang, wah wanita mah bukan tugas saya bilang. Petugas itu ada 2 wanita sama laki-laki. Kalau wanita ya wanita, kalau laki-laki ya saya. Tahu kalau waria saya nggak tahu. Ya, Agak susah tuh ya. nah, yang waria tetap saya kan, Oh, iya. kodratnya itu dia laki-laki. Yang dari lahir ya. Iya, yang dari fitrahnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Saya bilang, terus jenazahnya di mana? Ya ada bang di lemari pendingin. Jadi kan ini tempat ini jenazah nih, sebelah sananya itu lemari pendingin buat jenazah awet supaya nggak bau. Iya. Tahu kan tuh yang di apa? Ditarik itu kalau mau lihat jenazah. Iya. Oh ya udah. Di situ kalau nggak salah saya ada 3 jenazah tunawan atau yang tidak diketahui identitasnya. Pada saat itu. Iya, itu tugas saya tuh. Kira-kira jam 9 lebih lah. Saya masuk memandikan. Mandiin, udah dapat 1, 2. Saya penasaran nih, mau lihat jenazahnya. Saya tarikin satu-satu, ternyata ada memang nggak ada kepalanya Bang Jamal. Hah? Segini nih, dia nggak ada kepalanya. Tapi lehernya masih ada ya. Masih ada. Kepalanya aja nggak ada. Ya wanita biarpun dia masih ada ini kan biar ditutupin, gitu. Oh wanita nih, udah. Saya dorong lagi, mandiin 1 lagi tuh. Mandiin, kafanin. Ya walaupun mereka tidak diketahui identitasnya kan, saya tanggung jawabnya sama Allah. Sama Tuhan saya, bukan sama manusia. Jadi biarpun tidak diketahui identitasnya itu saya perlakukan dengan baik Bang Jamal. Iya. Kira-kira jam 11, ya agak lewat lah dikit, gua pas banget kan. Ingat saya. Itu keluar saya, udah selesai tuh. Udah selesai, saya ngopi. Jadi gini nih, ini kamar jenazah dulu tahun 2008 ini jalan, dan ini warung-warung apa buat ngopi. Iya. Di situ ada salah satu orang yang buka sampai malam. Pesenlah kopi. Memang pada saat itu kondisi rumah tangga saya sedang bergolak Bang Jamal. Sedang ada permasalahan dengan istri juga. Maklumlah masih muda. Waktu itu 28 tahun saya kan. Pergolakan dalam rumah tangga ya biasalah. Gitu. Tapi sempat goyang juga tuh Bang Jamal. Kenapa tuh? Ya
sempat mau pisah juga. Oh, Ada kepikiran ke situ sama istri. Makanya pada malam itu blank pikiran saya. Ya saya manusia biasa ya, ketika ditimpa masalah ya tentunya goncang juga, apalagi berkaitan dengan keluarga. iya. Setelah lagi bengong, saya ngopi gitu, ngerokok. Datang wanita. Datangnya dari arah sana ya, bukan dari kamar jenazah, bukan dari yang pas mau masuk ke situ, enggak. Datangnya dari arah rawat inap tuh, sebelah sana. Ya saya pikir kan, wah ini mah keluarga pasien yang nunggu kerabatnya atau nunggu ibunya, nunggu adiknya dirawat di rumah sakit tersebut. Dia datang, dia bilang, sendiri bang. Iya. Boleh gabung? Oh boleh, duduk. Kebetulan saya sendiri tuh. Pikiran saya dia ke sana takut apa, kan kamar jenazah, dia juga lihat kan ada bacaannya kan. Iya. Kan takut nih cewek nih gitu kan di sini. Tapi dalam pikiran saya beruntung juga kan. Yang beruntungnya ada temen. Nah, setelah basa-basi saya bilang, ini orang nggak pesan-pesan minum nih. Ya naluri lelaki ya, langsung saya bilang, mau minum? Boleh bang. Minum apa? Teh manis aja, gulanya dikit. Saya teriak kan, King, teh manis, gulanya dikit. Dibikinin. Jadi saya kan begini nih, Bang Jamal. Datang yang bikinin teh manis, dia ngasihnya ke saya, bukan ke sini, ke wanita. Ngasihnya ke saya. Terus saya bilang, bego, bukan ngasih ke sini. Ya saya pindahin lagi. Udah minum, diminum aja dia. Saya ngerokok kan, saya tawarin. Ngerokok, oh nggak ngerokok saya. Ya akhirnya kenalan. Siapa namanya? Saya bilang. Dia jawab, Nur. Saya Chandra, saya kerja di kamar jenazah gitu. Oh, yang di situ bang. Iya. Udah cerita Bang Jamal. Kenapa duduk sendiri? Ya nih saya lagi ada masalah keluarga, biasalah sama istri. Saya mandang dia tuh, itu enak tuh Bang Jamal. Kenapa itu? Wajahnya gimana tuh? Manis. Jadi pertama kan ya nggak munafik ya. Laki-laki itu pasti ngelihat muka sama tubuh. Tubuhnya proporsional. Ya rambutnya nggak panjang nggak pendek lah. Segini. Pakaiannya kasual. Gimana sih pakaian selayaknya wanita zaman dulu, zaman 2008. Dia bilang gini, memang kenapa bang istrinya? Ya, mohon maaf, saya buka ya di sini. Ekonomi saya agak kurang karena kerjaan saya cuma memandikan jenazah. Dia senyum, itu mah chill bang. Gila, rumah tangga. Dia bilang hal kecil. Saya nanya, emang umurnya berapa Nur? 22 tahun bang. Masih muda. Belum nikah dong. Saya janda bang. Udah janda, punya anak 1. Kenakan hati nih. Ya nggak munafik laki-laki lagi ya. Udah. Gampang bang. Kalau punya masalah. Nah, ini saya filosofi dapat dari dia nih. Apa itu? Kalau punya masalah bang, keluar dulu dari masalah. Baru selesaikan masalah itu dari luar. Kok gitu? Iya, abang nyelesain masalah, di dalam masalah, abang terlibat masalah nanti. Nggak selesai-selesai. Benar. Ya, ada benernya ya. Dia bilang, oh gitu ya Nur. Ya. Saya bercandain kan. Berarti saya keluar, cari lagi gitu. Wah, nggak gitu bang. Maksudnya keluar dulu dari masalah, refreshing, atau abang cari usaha lain, tapi tetap nih jenazah. Itu saran dia tuh. Iya. Tetap nih jenazah, jangan dihilangin. Dan nanti abang teratasi masalah ekonomi ketika abang punya 2 penghasilan. Saya baru mikir tuh.
Ya, Kan maksudnya. keluar dulu kan dari masalahnya apa? Memandikan jenazah, keluar dulu sedikit nih, tapi jangan ditinggalkan. Itu hari pertama tuh. Hari pertama. Saya kan dinas malam 3 hari. 3 hari op, sehari, hari keduanya tuh masuk lagi setelah op. Saya ngobrol kira-kira sampai jam 1 jam 2-an lah. Tuh ngobrol ya masalah dia gitu dulu dia. Wah, saya sekolah sama teman-teman sekolah begini, nggak pernah macem-macem gitu. Saya pikir wah ini wanita baik nih, bodoh nih laki-laki yang ninggalin dia. Wah ada sapam lewat tuh. Jadi saya ngadep jalanan, dia ngebelakangin jalanan. Sapam lewat nyeletuk. Dasar anak jin. Ngomong sendiri, senyum sendiri gitu. Nah, apa nih orang? Kenapa lu? Enggak bang, ambil lewat. Nah, tuh hari pertama. Saya pulang, Bang Jamal, karena udah jam 3-an tuh. Saya pulang, saya ngejar subuh di rumah. Itu dalam perjalanan naik motor, kepikiran terus tuh Bang Jamal. Kepikiran, terus sampai rumah, ketok pintu, tercium aroma tuh tubuh saya, wangi. Wanginya bukan biasa parfum yang saya pakai. Istri kan lagi ngambek kan, curiga. Jadi pas abang cium juga emang wangi? Enggak. Oh enggak? Enggak kecium mas saya. Oke. Habis jalan ya sama cewek, enggak habis kerja saya bilang. Habis kerja. Pasti nih habis meluk-meluk cewek, apa segala macam ya parfumnya nempel gitu. Saya bilang enggak, saya kerja, demi Allah saya kerja. Wah, udah ribut lah di situ. Saya nggak habis pikir, dia tidur lagi. Saya mikirin, gue kok lupa ya nanyain dia ngapain di situ. Tapi asumsi saya Bang Jamal, dia tuh menunggu kerabatnya yang sakit. Iya. Asumsi saya, dugaan saya. Tapi berani ya dia nemenin saya di depan kamar jenazah. Jadi kalau orang-orang ngelihat saya nih, yang mandikan siapa, yang ngurusin siapa, kan ada tuh biasa keluarga yang nungguin. Itu bukan agak serem kali, agak canggung sama saya. Sebab saya, permisi Bu, Assalamualaikum, Pak, gitu. Saya memandikan tuh, paling dia, oh iya Pak, ngeliatin saya aja. Ya sebab kan saya kerja nggak banyak ngomong Bang Jamal. Nggak pernah ngomong saya kalau lagi kerja. Iya. Ngapain ngomong sama mayat kan? Iya bener. Iya. Bener. Iya, saya nggak pernah ngomong. Jadi saya diem aja tuh sambil mandiin. Iya bener. Jadi gitu Bang Jamal. Buat refreshing juga nih saya nih. Soalnya cerita ini benar-benar ngena di hati saya nih Bang Jamal. Aman Bang, aman. Nah, biasa tuh Bang Jamal, habis subuh udah pasti tidur saya. Itu tidur, bangun-bangun, habis zuhur, jam 1 jam 2 bangun lah, sholat zuhur apa segala macam. Terus ya waktu buat keluarga gitu sama anak gitu. Tapi istri tetap ya paling negor sekenanya ya gitu. Kopi tetap dibikin makan gitu. Udah nggak ngobrol, paling kebanyakan sama anak pada waktu itu. Dan saya berubah, sikap saya agak berubah tuh. Sepenglihatan istri saya pada waktu itu tuh agak berubah, agak pendiam. Tapi sama anak tetap main gitu, agak pendiam. Saya merokok, ngopi, bengong di teras. Ada orang juga cuek aja Bang Jamal. Chan, ya. Kan biasanya, Chan, mau kemana? Iya, biasanya kan gerecek gitu. Malam kedua nih, saya datang lagi, seret gitu. Udah datang lagi, biasalah, mandiin nggak banyak waktu itu. Saya jam 10, jam 11 sudah santai, saya ngobrol dulu sama petugas kamar jenazah. Nah,
udah jam 11, biasalah kan jam-jam istirahat. Ke situ lagi, ceng kopi. Kopi dianterin lah sama dia tuh. Bener naruhnya ke saya. Saya nggak kepikiran dia akan datang lagi tuh. Wanita nggak kepikiran, si Nur akan datang lagi, nggak kepikiran. Saya bilang, oh udahlah, mungkin dia cuman sehari di sini. Dilalah jam 11:30 datang dia. Datang, duduk, ngobrol lagi biasa. Saya ada rasa ketertarikan pada waktu itu. Nyaman ya? Ya nyaman lah, cerita kemarin, ya ketawa. Cuman sapam, pas saya ketawa nengok, gitu, agak jauh. Agak jauh, dia kan agak ke depan dikit. Kalau dia ada jenazah, baru dia mendekat ke kamar jenazah. Dia juga tahu penyakit kan. Iya. Iya. Ya ngobrol-ngobrol banyak. Pas saya bilang, kayaknya enak ya punya istri kayak Nur gitu. Waduh, Bang, abang kan udah punya istri. Enggak. Saya bilang, kayaknya tuh bahasa yang enaknya apa tuh, Bang Jamal? Seandainya. Ya, Seandainya. Seandainya punya istri seperti Nur, enak kali. Waduh, Bang, jangan mikir ke situ. Tapi digituin enak loh mukanya. Senyumnya itu asli enak. Manis lah. Bukan enak ya, maksudnya cantik lah. Ya, enak dilihat lah. Enak dilihat. Dia bilang gini lagi, tahu nggak Bang? Laki-laki hebat itu laki-laki yang gimana? Ya, yang laki-laki yang nafkahin, yang kerja keras buat istrinya, yang sayang sama istrinya. Bagi Nur nggak gitu Bang. Bagi Nur, laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Oke. Saya bilang, waduh, gue dipager nih. Jadi nggak boleh masuk ke ranah gitu. Iya. Padahal saya ulang sekali lagi, saya ada rasa ketertarikan Bang Jamal saat itu. Nah, pada hari kedua ini baru dia curhat. Sebenarnya saya juga lagi ada masalah Bang. Masalah apa Nur? Saya hamil Bang. Cuma pikiran saya, kan janda. Iya. Jadi dia terbuka. Saya hamil Bang sama pacar saya. Oh, kayak pukulan tuh. Terus pacar saya nggak mau tanggung jawab. Aduh, lebih baik cepatlah, saya bilang, desak pacarnya untuk menikah agar nanti ketika anak itu lahir ada bapaknya, saya bilang. Terus dia bilang, ya saya ada niat menggugurkan. Waduh, saya bilang jangan, sama aja mau. Iya. Saya lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba ada seorang ibu Bang Jamal lewat depan saya, itu lari sambil teriak, gitu lari. Saya kaget-kaget biasa. Kenapa tuh ibu-ibu? Siapa pada ngejar, kira takut apa-apain kan tuh ibu-ibu. Saya agak kesana juga. Saya, sebentar ya Nur. Ya, kenapa tuh ibu-ibu? Nggak tahu. Saya bilang, udah. Saya ke situ. Bu, kenapa Bu? Dia udah lagi pegang Mas Sapam. Terus ngelihat saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu matanya agak kaget gitu kan. Seserem itu kah saya bilang, apa saya dikira setan ngelihat saya kabur. Ibu kenapa? Saya manusia bukan setan. Bukan Bapak katanya. Terus tadi yang ngobrol sama Bapak wanita yang mukanya hancur. Saya bilang, wah, sakit nih ibu-ibu nih. Orang manusia biasa apa, manis, cantik, kok dibilang hancur. Nih saya pikir dia cuman halusinasi karena dia lewat kamar jenazah. Udah beresin lah. Gua lagi mau istirahat, balik lagi masih ada. Masih.
masih ada. Saya balik lagi ke ceritanya dia. Iya, saya mau minta uang sama pacar saya tadinya. Dia sebutin nominalnya. Nominal duitnya. Iya, Oke. dia sebutin nominalnya itu minta uang 3 juta. Pada waktu itu besar Bang Jamal, Iya, tahun 2008 untuk kandungannya. Dan sekali lagi saya tahan. Kalau bisa, udah nikah. Udah cepet, nggak mungkin nikah Bang. Loh kenapa? Dia udah punya istri, anak istri. Loh, tadinya tahu nggak saya bilang dia punya anak istri? Nggak tahu Bang, ngakunya bujangan, masih mahasiswa. Iya. Aduh, saya bilang buaya. Tapi balik lagi ke saya. Kalau gue yang tanggung jawab sih, gue mau banget. Bener Bang Jamal. Misalkan gitu, ya biarin dah dinikahin gitu kan, terus anaknya saya ini nggak jadi masalah lah. Tapi sekali lagi kan pikiran saya lagi goyang masalah rumah tangga. Iya. Terus ada kesempatan gitu kan. Berarti apa, perselingkuhan itu bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Iya. Tapi jangan ditiru iya. tuh, jangan ditiru. Itu hanya pemikiran sesaat Bang Jamal. Kalau disuruh milih lagi gitu kan, ya seberat ke istri kan. Iya. Dari pertama udah punya anak apa segala macam. Balik lagi ke dia cerita. Gimana ya solusinya gitu. Waduh, saya nggak tahu tuh Nur. Coba dah pikirin lagi, tapi jangan sampai di dosa besar. Nur mikir dulu dah Bang. Kali aja besok ada solusinya gimana. Tadinya saya mau nyeletuk solusinya. Ya udah lu nikah sama gue dah gitu kan. Biar anaknya diakuin apa? Iya, ada bapaknya. Ada bapaknya. Tadi mau nyeletuk, cuman masih canggung ya, baru 2 kali ketemu sama cewek masa begitu. Tapi saya udah nyerempet pada waktu itu kan pembicaraan. Selesai jam 4 tuh Bang Jamal. Jam 4. Biasa lah, Mr. Teh Manis tuh biasa. Oh, pesan lagi itu pada saat itu. Pesan namanya ngobrol kan saya tawarin. Iya. Tawarin. Taruhnya ke saya lagi. Udah saya taruh itu lah. Udah pulang, saya sampai ada jam 5 tuh. Sama pikiran tuh ke dia terus saya. Di jalanan namanya sendiri kan, jalanan lowong pada waktu itu subuh lah ya, pikiran ke dia aja nih. Oh udahlah, gue tawarin lah begitu besok. Sama seperti biasa, saya tidur, sholat, tidur, segala macam aktivitas di rumah ya. Hari ketiga Bang Jamal. Malam ketiga, jenazah cuma 1, kalau nggak salah. Saya mandiin, agak cepet tuh, jam 10. Saya melipir dulu, saya mau jalan-jalan ke dalam. Ada sapam, tadinya tugas di luar, dia jadi di dalam. Dia bilang, nggak ngomong sendiri lagi, ngoceh-ngoceh. Apaan sih lo? Galak anak jin. Jalan-jalan, berharap ketemu dia Bang Jamal. Di ruangan-ruangan gitu kan. Itu saya ubek-ubek tuh Bang Jamal tuh. Nggak ketemu. Udah pulang. Mungkin belum jodoh gitu. Pasti jodoh sih. Iya. Sebenarnya kalau ingat-ingat ke situ gila Bang Jamal. Gila. Jam 11, setengah 12 lah. Saya mau ngopi lagi ke situ. Udah ada. Si Nur udah ada. Udah ada. Bang. Ya setiap ketemu salaman, cium tangan lah emang dia. Sopan. Bicaranya lembut, sopan gitu. Pas saya duduk, biasa. Tapi saya lapar. Lapar. Saya mau pesan Indomie, mau nggak? Mau. Saya pesan kan. Cing, kopi
sama Indomie 2, sama teh manis gulanya dikit. Terus yang punya warung, nih lu ambil gitu. Tumben. Biasanya kan dianterin Bang Jamal. Akhirnya saya ke situ. Nah, Cing, lu jangan gila lu. Mesen. Kemarin mesen teh nggak diminum. Apaan sih, Cing? Apaan udah, Cing, bikinin aja, Cing. Jangan ribut, kan dibayar, Cing. Iya sih, dibayar. Terserah lu mau minum kagak. Gitu. Saya bilang, wah sakit nih orang. Udah nih, ntar lu kemari ya, lu bawain. Ya, ntar kalau udah matang nih Indomie, gua panggil nih. Gua nggak mau nganterin ke sono. Iya. Jalan lagi ke tempat saya ngobrol, begini. Udah ngobrol sedikit, diteriakin. Anak Jin, udah ini nih, udah matang. Saya bawa, saya sediain. Dia sih nggak ngelihat begini, nggak apa namanya, nggak ngeliatin saya ngobrol, tukang rokok, nggak, tukang Indomie itu. Udah, saya makan. Berdua, saya makan. Habis makan dia bilang, Bang, ini malam terakhir Nur di sini, Bang. Besok Nur pulang. Wah, saya agak gimana ya? Saya udah ada mulai ini kan. Pulang kemana, Nur? Iya, pulang, Bang. Ini malam terakhir Nur di sini. Oh ya udah. Nur minta maaf, Bang. Kalau Nur bicara salah, nggak enak di hati, Nur minta maaf. Ya sama lah, Nur, kita manusia kan kadang ada obrolan yang menyimpang gitu. Saya juga minta maaf. Abang terusin aja, Bang, mandiin jenazah. Oh iya, emang saya udah profesi saya dan hobi juga. Saya bilang begitu. Udah ngobrol pamit. Saya bilang hati-hati ya, Nur. Iya. Abang juga jaga kesehatan lah, begitu dia ngomong. Cium tangan lagi. Udah assalamualaikum, menyebut gitu. Udah dia seperti biasa. Datangnya kan dari sebelah sana, dia pergi dari sana. Udah gitu prepare, saya mau pulang. Kalau itu jam 4 kurang, saya biasa pulang jam segitu. Kalau dinas malam kan, udah pulang ya seperti biasa. Tuh saya tuh kan 3 hari libur besok, libur sehari. Udah libur ya tetap pikiran ke dia. Istri sih saya nggak hiraukan pada waktu itu. Kalau kata bahasa Paneglangnya PCC. Apaan tuh? Pacuek-cuek. Pacuek-cuek. Jadi cuek-cuekan. Udah paling ngobrol sama anak. Saya duduk biasalah ngopi ke masjid. Dalam hati saya pada waktu itu nggak menghiraukan orang-orang dong. Saya kalau ditegur, iya. Dan biasanya saya orangnya kan senyum gitu kalau di sikap rumah. Abang tuh berubah. Iya, bengong gitu ya. Bengong gitu. Terus kalau ditegur, mana Chan? Sini gitu. Kalau biasanya kalau ditegur, kemana Chan? Oh, mau ke depan, mau ikut. Iya. Biasanya ada ini namanya orang Betawi kan. Itu beda. Hari keempat libur kan. Hari kelima saya masuk tuh. Hari kelima masuk pagi apa malam, sorry Bang? Hari kelima itu masuk pagi. Masuk pagi. Udah masuk pagi. Terus saya orangnya di rumah jarang Bang ya, itu kecuali libur. Kalau udah kena kerja tuh lu sampai malam tuh saya nongkrong apa segala macem. Waktu itu ada yang meninggal ya. Itu memang saya beda. Jadi muka saya tuh datar, ekspresi saya datar. Sapam-sapam security tuh pada heran gitu. Kalau saya kan biasanya ada sedikit pantun tuh Bang Jamal kalau ini. Kalau security bercandain gitu. Saya bilang es kembong pakai roti. Tambah ketan. Kalau ngomong hati-hati setan gitu kan. Iya. Biasanya saya bercanda lah begitu. Tapi ini datar Bang ya. Gimana sih kayak nggak ada ekspresi aja.
Lalu saya mandiin. Udah mandiin, saya bungkus, kelar, agak lelah badan. Ada musola kan tuh, habis asar saya ketiduran tuh di musola sampai menjelang maghrib. Maghrib saya sholat, tanggung. Nanti teman saya yang shift ini malam kan datang tuh, shift sore sampai pagi kan datang. Itu saya nungguin aja ngobrol gitu. Tuh ngobrol apa segala macam. Saya nggak tahu bahwa jenazah yang waktu itu dimasukkan ke lemari pendingin yang nggak ada kepalanya itu udah ketemu. Apanya ini maksudnya ketemu apa ya? Kepalanya, potongan kepalanya. Berarti 4 harian tuh ya? 4 hari. 4 hari. Dan akhirnya ada yang ngasih tahu kan, Bang, menjaga kamar jenazah. Ingat nggak Bang, yang beberapa hari yang lalu, yang jenazah wanita nggak ada kepalanya. Ingat? Kenapa? Kepalanya udah ketemu Bang. Dan tadi sama dokter, ini guru saya nih, udah diidentifikasi. Nah, terus bener Bang, itu bagian tubuhnya dia. Masih ada, masih penasaran dong dilihat kan. Dan saya lihat mana? Tuh, saya buka Bang. Nyender saya Bang, lemari pendingin. Yang saya lihat di situ bener-bener wajahnya Nur yang 3 malam itu ngobrol sama saya 3 malam. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh Bang. Udah pikiran kosong, pingsan sih enggak. Cuman blank. Lemes. Iya, lemes. Akhirnya penjaga kamar jenazah agak ngelihat ke saya. Kenapa Bang? Gitu. Masa pemandi jenazah yang yang udah lama ngelihat gitu kaget gitu. Udah saya nggak ngomong, agak direndeng lah sama dia. Ruang mereka tunggu kamar jenazah. Pesenin kopi dah. Dia pesen kopi. Saya minum dulu. Bang, lu kenapa Bang? Pucat banget. Saya belum mau cerita tuh. Aduh. Pikiran saya, kenapa saya gitu. Udah agak tenang, saya keluar. Ceritalah sama yang penjual Indomie, rokok, kopi yang biasa saya mesen. Cing, gila, 3 malam gue disetanin Cing. Maksud lu? Gue kan ngobrol tuh malam 3 malam yang gue masuk malam sama cewek. Ternyata yang gue ngobrol sama yang di itu Cing kemarin Cing. Astagfirullahaladzim. Kan gue bilang, lu mesen teh manis nggak diminum, mesen Indomie nggak dimakan. Cing, penglihatan gue diminum Cing abis, dimakan abis Indomie. Ya, itu penglihatan saya Bang Jamal. Dan dia setiap datang itu cium tangan loh. Nah itu gimana tuh? Biasa rasanya kayak manusia. Anget, itu biasa. Kalau kita kan di AC nih, ya kan, dingin kan. Kalau dia di luar anget, kayak manusia biasa. Napak, pakaiannya tiap hari ganti, Bang Jamal. Tiap hari ganti? Tiap hari ganti. Oke. Ya kalau misalkan dia cium tangan sama saya, gitu, tangannya dingin, lembek, ya saya curiga Bang Jamal. Iya. Wah ini bukan orang nih, bukan manusia nih. Tapi itu asli kayak manusia biasa. Terus ada sapam denger. Kan gue lewat Bang. Lu ngomong sendiri. 3 hari lu ngomong sendiri Bang. Ketawa sendiri gak jelas. Gimana sih? Antara heran lah. Saya manusia biasa Bang Jamal. Iya. Saya waktu itu
bingung. Iya ya, berarti ibu-ibu yang lari itu berarti bener ya, kata Sapam. Ya, Bang, penglihatan orang tuh beda-beda. Tuh ibu ngelihat mungkin sosoknya dia tuh. Daripada saya makin jadi di situ, saya pamit pulang. Udah pulang, di situ lebih aneh lagi sikap saya. Kenapa? Diam sediam-diamnya Bang Jamal. Ditegur, pikiran saya ke situ terus, tapi sholat tetap ya saya. Biasanya saya setiap sholat, apalagi sholat Isya, kalau di rumah tuh habis sholat Isya pasti ngumpul saya kan, ngobrol sama jamaah gitu. Mereka nanya-nanya masalah agama, apa ngebahas masalah agama apa segala macam, itu biasa begitu. Ini enggak. Selesai salam, saya berdoa sebentar, kabur ke rumah. Agak terbawa saya pikir. Saya memikirkan, masa iya arwahnya dia yang nemuin saya 3 malam. Itu ada yang merhatiin tuh, saya agak aneh. Salah satu jamaah lah. Kebetulan beliau juga salah satu guru saya kan. Guru agama saya. Udah ke rumah. Kenapa sih lu? Kayaknya sekarang jadi pendiam, nggak ceria, jarang ngumpul. Itu seminggu tuh Bang Jamal. Total semingguan lah ya. Akhirnya saya cerita begini. Oh, dibahas lah masalah jin sama dia tuh. Saya dapat ilmunya di situ tuh. Jin korin apa segala macam dia jelaskan. Akhirnya saya dinetralkan nama dia Bang Jamal. Nah baru tuh kebuka pemikiran saya. Iya ya, bisa ya begitu. Tapi bagi saya nur itu membekas bagi saya, Bang Jamal. Ya, kata-katanya dia, tentang filosofinya dia. Abang kalau punya masalah, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah itu dari luar. Kalau abang di dalam masalah, abang kelibat masalah. Terus yang kedua, laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Betul, sangat betul. Iya, itu saya jaga tuh sampai sekarang. Makanya Bang Jamal, saya kalau punya masalah, bukannya saya lari ya, saya keluar dulu tuh. Tapi berusaha menyelesaikan masalah itu dari dulu tuh saya pakai banget tuh. Soalnya masuk akal Bang Jamal. Iya. Tapi kalau misalkan yang kedua, nggak tahu juga tuh. Berat juga tuh. Laki-laki hebat dia bilang, bukan istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Ya mungkin itu Bang Jamal bagi saya kenangan yang tidak terlupakan dikala saya kerja di rumah sakit Bang Jamal. Pada saat itu ya? Ya, pada saat itu 2008. Berarti pada saat ada tapi waktu itu ya Bang ya, kalau boleh tahu di netralisirnya itu diapain tuh Bang? Ya, jadi saya agak diruqyah. Oh, diruqyah. Ya, diruqyah. Ini saya dipegang nih Bang Jamal sama guru saya tuh. Kenapa tuh? Itu agak enak tuh. Dibacakan ayat Al-Quran itu agak enak tuh. Hampir muntah saya. Tapi nggak keluar. Tapi setelah dilepas sama dia, bacaan selesai, baca Al-Quran selesai, itu baru plong saya. Baru bisa berpikir jenis. Tadinya pikiran saya terfokus sama dia aja udah. Bayangannya setiap makan apa, itu mukanya dia aja udah mukanya nur. Nah, setelah itu gimana tuh? Apa kelanjutan dari maafnya diapain? Nah, maksudnya kena gimana gitu? Ya, saya kan waktu itu nggak zaman Android ya. Itu saya sendiri masih megang kalau nggak salah Nokia 7650. Yang klip gitu kan. Akhirnya saya teman saya kan tetangga tuh biasanya beli koran tuh. Kalau misalkan ada kasus-kasus gitu pasti muncul kan di media cetak waktu itu kan. Saya cari-cari, gue minjem koran. Itu udah biasa. Wah, itu baru saya baca Bang. Ternyata si Nur ini memang
janda. Umur 22 Bang Jamal. Bener sama. Sama. Laki-lakinya inisialnya Z nih. Dia ternyata profesinya pedagang nasi goreng di Jakarta Barat. Kok bisa ketemu Jakarta Utara ya? Nah, pacarnya ini, si Z ini, menemukan struk belanja yang ada nomor telepon. Jadi iseng-iseng di telepon. Nyambunglah ke Nur. Itu versi ini keterangan dari pihak kepolisian. Nyambung ke Nur. Setelah nyambung ke Nur, ya biasalah, pacaran apa segala macam, sampai berhubungan badan, dan Nur itu hamil. Oke. Ini di beritanya ya? Di berita di koran yang saya baca. Setelah itu minta pertanggungjawaban kan Nur. Dan dia datangnya langsung diselidikin kan sama si Nur tuh, datangnya ke mertuanya si Jet ini. Wah, ribut di situ tuh dalam beritanya itu sempat terjadi keributan gitu, sampai mau tes apa gitu, apa segala macem. Ya namanya dia datang ya kalah dong, si Nur ini pulang nih. Nah, setelah pulang masih sempet tuh komunikasi. Ketemulah mereka di hotel daerah Jakarta Utara. Di situ apa dia ke kamar lah, ngamar. Ini si Nur nih minta uang 3 juta untuk, saya bilang pas ini si Z ini nggak punya uang, dan memang dia merencanakan dari rumah dia, Bob. Berencana dong ini. Iya, masuknya berencana. Akhirnya dia ditaruh di bawah tempat tidur tuh yang tanpa kepala. Nah, kepalanya itu dibuang di sungai nggak jauh dari hotel tersebut. Oh iya. Ya. Jadi jenazahnya ditaruh di bawah tempat tidur. Nah, selang berapa hari keempat tuh yang sayang pas itu diketemukan jenazahnya. Kepalanya? Ya, kepalanya diketemukan, dibawa ke rumah sakit, diidentifikasi oleh tim forensik, dan dibenarkan bahwa itu adalah bagian tubuh Nur. Dan mukanya itu yang saya lihat ya, kan saya lihat juga gitu, itu masih agak segar, masih bisa dikenali. Oke. Akhirnya pihak keluarga lah apa segala macam kan di koran-koran banyak, dan dari pihak kepolisian itu menelusuri itu, dapat infonya dari nomor telepon Nur. Ya polisi kan punya akses untuk membuka SMS apa segala macam gitu. Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa kan polisi. Yang penting dia itu menemukan jejak si Z ini dari percakapan dia, siapa yang sering dihubungi, SMS-nya gimana. Waktu itu belum ada WA. Iya. Belum ada WA. Akhirnya dia ke arah polisi itu mengadakan penangkapan ya. Itu di daerah Kota Bambu, Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Iya. Berarti udah ketangkep ya memang. Udah dihukum seumur hidup. Seumur hidup ya. Seumur hidup karena berencana. Iya. Gitu banyak. Ya, ini kacau nih, yang ini profesinya tukang nasi goreng, ngakunya mahasiswa sama si Nur dalam berita itu. Dan memang 2008 itu sedang marak kasus kayak Rian Jombang itu 2008. Tapi ya awal-awal kasus awal tahun pertama-tama ya kasus si Nur ini. Sebenarnya kasus Nur dulu. Kasus Nur dulu baru Rian Jombang terungkap. Dan terus terang setelah kejadian itu kan saya terbongkar tuh sama saya kan gitu. Saya nggak ngalamin apa, cuman mimpi sekali ya kedatangan dia. Dalam mimpi itu dia datang nggak ngomong apa-apa, pergi aja. Backgroundnya di mana waktu di mimpi? Di rumah sakit kah? Tetap di rumah sakit. Oke. Dan sampai kemarin pun Bang Jamal, yang pas saya tag video kemarin, itu ada keanehan ya di studio juga ya kita ya.
karena membahas masalah Nur ini kan. Iya, iya. Dan di rumah Bang Jamal, pas saya pulang ke rumah, itu pertama belatung Bang Jamal. Maksudnya Nanti videonya ada. Oke, maksudnya gimana nih? Jatuh Oke. dari atas, pluk gitu. Jatuh, apaan nih? Belatung, udah saya singkirin kan. Mungkin ada bangkai gitu. Terus saya tiduran tuh di kasur. Kasur saya kan nggak pakai dipan gitu, langsung kasur gitu Lantai, aja, lantai gitu. Itu 2 jatuh di muka saya Bang Jamal. Oke. 2, saya kaget kan. Saya bangunin istri, Mama, apa? Nih ada belatung nih. Jatuh dari atas. Iya ya. Ternyata istri saya, pas kita ngobrol di sini nih, minggu kemarin ya. Ya, minggu kemarin pas saya ngobrol di sini, itu tercium bau bangkai di rumah. Oh. Dicari, nggak ada bangkai sama sekali. Iya, iya, iya. Logikanya ketika udah ada belatung gitu, bangkainya kan masih ada. Saya cari lagi, itu nggak ada Bang Jamal. Bersih rumah, nggak ada bangkai. Tapi kalau menurut abang kenapa? Menurut abang aja? Wah, itu di luar nalar itu. Apakah ada kaitannya dengan masalah yang Nur ini, atau pada saat itu sebenarnya abang tuh lagi habis mandi jenazah juga gitu? Mandiin sih enggak. Pada saat itu? Enggak, kan saya baru pulang dari sini. Enggak kan sebelumnya siapa tahu gitu? Enggak. Enggak, oke. Enggak. Kalau saya di Pandeglang agak santai megang jenazah. Karena kalau di Pandeglang kan yang untuk diurusi di kamar jenazah di rumah sakit umum daerah setempat tuh jarang. Jadi mereka dimandikan lebih percaya sama amil di daerahnya dia. Iya. Gitu. Saya bilang saya nggak habis pikir. Saya habis ngobrol sama Bang Jamal masalah Nur. Kok begini gitu. Tapi saya nggak mau sangkutkan benang merahnya ke situ. Nggak mau juga. Cuman saya cerita keanehan aja. Semenjak kita berbicara masalah kasus atau cerita saya ini. Iya. Tapi yang pasti bukan dari sini ya hantunya, bukan lah. Di sini nggak ada hantu. Nggak ada hantu di sini. Cuman, agak ngeri juga. Iya, agak aneh aja kan. Kita kemarin tag agak bermasalah kan, kamera apa segala macam, karena di bawah kita membicarakan masalah Nur. Dan sampai semalam, ini gila lagi nih. Sampai semalam kan saya ditelepon ya sama adminnya Bang Jamal. Bang, hari ini kita take video gitu jam sekian. Semalam tuh saya sengaja datang ke tempat saya duduk ngobrol sama dia. Saya nungguin Bang Jamal. Anjir, biar kerasa feel-nya. Iya. Kan. Tapi nggak datang. Saya berharap datang. Ya bukannya saya berani ya. Saya mau izin juga. Boleh nggak nih saya cerita? Nah, kalau udah nggak datang boleh kali gitu. Berarti ketemu juga dong sama yang warkop itu atau kantin yang Indomie itu? Ketemu. Siapa namanya tadi? Cing apa tuh? Saya sebut Cing Manen lah. Iya. Sama penjualnya ketemu. Iya, saya bercandain kan. Saya bercandain. Cing, kopi 1 sama teh manis, gulanya dikit. Ternyata dia masih inget. Lu jangan gila. Oh, dia masih dia inget. Mau datang gitu. Iya. Masih inget aja, masih lah. Gitu. Tapi udah agak tua tuh. Kalau bisa dia diundang tuh Bang Jamal tuh. Kenapa? Buat apa namanya? Oh, sudut pandangnya dia gimana tuh? Sudut pandangnya itu apa, masak kopi, jadi Indomie kok 2 ya? Itu doang. Enggak, tapi itu asli habis Bang Jamal. Di penglihatan. Iya, diminum begini Bang Jamal. Tapi menurut penjual kopinya enggak habis. Utuh. Sekarang dia naruh begini. Teh manis itu nggak naruh ke Nur. Naruhnya ke saya. Ya saya geser lagi. Iya itu. Tuh dia ngelihat sama security, ngelihat saya ngomong sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri. Itu asli kayak orang gila udah. Sama ini Bang, kan aku juga
sebagai orang awam penasaran juga nih, ketika ada kasus jenazah itu, apakah pada saat dimakamin itu disambung kembali, dalam arti diapain, dijahit atau diapain Oh dulu? iya, disempurnakan Bang Jamal. Disempurnakan ya tetap Itu ya. dijahit dulu, direkatkan dulu, baru dimandikan. Bukan saya memandikan kan, Iya, ya, iya. petugas wanita. Tapi Mm. petugas wanita itu udah ngetik yuk, bagaimana penanganan masalah jenazah yang tidak utuh. Oke. Ya, kayak misal ketabrak kereta Mm, gitu, ya dia udah tahu. Sama seperti saya juga. Gimana cara penanganannya, kayak disambung-sambung dulu gitu. Biasanya kan kalau misalkan ada luka, kita visum luar dulu, kita bersihin apa segala macem. Nggak main udah langsung mandiin, enggak. Lukanya dirapetin dulu apa segala macam, terus pendarahannya dihentikan dulu. Berarti ya disempurnakan dulu. Disempurnakan Bang Jamal. Berarti sempat ketemu pihak keluarganya nggak, Bang, pada saat itu? Bang, saya nih manusia biasa, Bang. Pas waktu itu, ketika itu langsung pulang, drop saya, boro-boro mau ketemu keluarganya, Bang. Oh, langsung sakit. Pas pikiran saya ke dia aja lagi tuh udah kayak orang gila udah, Bang. Tapi sama istri udah aman kan? Masih sama istri yang sekarang kan itu? Masih. Iya, siapa tahu nambah tuh. Wah, enggak ya. Kepret ntar. Kan mau jadi laki-laki hebat. Iya. Bener-bener. Bagi saya 2008 tahun yang membingungkan bagi saya. Kok bisa ya? Gua ngobrol 3 malam. Saya anggap waktu saya dikasih pengertian sama guru itu jin korin. Iya. Jadi jenazahnya ada, jin korinnya nungguin nih. Kepalanya belum ketemu. Setelah ketemu dia pamit sama saya. Kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Tapi benar-benar sopan. Itu wanita tuh sopan Bang Jamal. Iya. Sebenarnya ini cerita ini waktu itu saya mau angkat ya di channel lain Bang Jamal. Hard disknya udah cerita, hard disknya rusak Bang Jamal. Jadi nggak sampai ke upload ya? Nggak sampai ke upload. Mudah-mudahan ini ke upload Bang Jamal nih. Amin. Upload. Kalau nggak ke upload, percuma kita ngomong gini ya. Lihat kan kemarin tag video pertama saya nggak segrogi ini kan. Saya cerita santai, ketawa-tawa. Lihat saya pas naik saya bilang, Bang, gue grogi nih Bang. Iya. Udah Bang, tenang kan. Ya nggak kayak kemarin-kemarin lah Bang saya. Jadi memang sebenarnya Bang Chandra itu udah cerita dulu, cerita lain ya, bukan cerita ini ya. Kita pernah tag, tapi nanti kita tayangin lagi yang cerita kedua. Siap. Dan itu sebenarnya awalnya, pertamanya. Pertama. Karena sepertinya cerita ini duluan Bang yang bakal tayang. Gitu ya? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kan teman-teman bakal nungguin. Wah, cerita apa tuh yang awalnya tuh, yang pertama tuh. Oh gitu, jadi dibalik tuh alur. Dibalik. Wah, luar binasa. Luar binasa, Bang. Oke. Sama ini Bang, waktu Bang Chandra itu yang ngomong sendiri, dilihat sama teman-teman gitu. Ini teman-teman nggak ada yang negor gitu, maksudnya tuh ngapain sih ngomong sendiri gitu? Security berpikir, julukan saya anak jin. Pikiran mereka gitu, saya bisa komunikasi sama jin secara langsung. Dia mah ngomong sama jin gitu, anak jin. Padahal kan anak jin itu cuma julukan Bang Jamal. Bukan berarti saya benar-benar bisa langsung gitu mau berinteraksi sama jin langsung bisa gitu, enggak gitu juga. Ada timingnya juga. Itu cuman julukan doang ya. Julukan doang. Cuma nama bercandaan lah sama teman-teman. Iya sih gitu. Karena saya kerja di tempat serem, saya pernah menghandle orang kesurupan. Tapi balik lagi saya tuh orang awam. Makanya saya agak bingung kan. Dia bilang, dasar anak jin. Sama penjual Indomie, kopi gitu. Dasar anak jin gitu.
Udah terkenal itu namanya. Iya. Om Jin atau anak jin. Ya. Bang, yang mandiin itu kan ada ya pemandi jenazah wanita kan ya? Atau teman Bang Chandra juga Iya, pasti kan? iya. Nah, dia nggak ada ngalamin nggak di momen itu tuh? Ngalamin Enggak, kejadian juga? Enggak ya? Dan saya nggak mau bertanya. Oh, karena belum nanya. Nggak mau nanya. Agak trauma saya. Bukannya takut ya, Iya. itu agak trauma. Nggak mau saya ngebahas masalah itu. Dan ya baru sekarang aja ngebahas masalah itu. Nggak mau Iya. saya. Karena ini yang paling diinget ya, ini ya. Paling saya ingat. Oke, kalau gitu aman sih. Ya udah, satu kali lagi Bang, sama istri semoga langgeng ya Bang ya. Amin. Ya, dan Abang udah nggak pernah lagi ada masalah segala macem, dan nggak ada kepikiran lagi untuk nyari yang kedua ya, tetap satu aja Bang, bener. Satu itu satu aja sulit gitu, apalagi dua gitu. Udah Iya, gitu mertuanya jadi banyak Bang, ya kan? Bener. Iya, bakal repot lah. Oke, boleh kasih pesan Bang ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kisah tadi yang diceritain Bang? Ya, pesan saya bagi penonton ketika sedang ada masalah, jangan terlalu difikirkan sehingga Iya. pikiran kosong dan berbuat yang enggak akhirnya. Tapi ketika ada masalah, keluarlah dari masalah seperti saya dan selesaikan masalah dari luar. Itu filosofinya dia sampai saya pakai itu. Iya. Tapi jangan lupa, ketika ada masalah juga selalu ingat dengan pencipta kita. Betul. Mintalah solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab segala sesuatunya itu dari Dia. Betul. Musibah pun itu dari Dia. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau itu masalahnya dari Allah, kita kembalikan lagi sama Allah, insya Allah Allah itu akan kasih solusi sama kita. Amin. Itu Bang Jamal. Itu aja ya Bang ya? Iya, Bang Oke, Jamal. terima kasih Bang. Tadi pesannya bagus banget ya. Dan juga mungkin gue tambahin, kalau lagi ada masalah ya sebisa mungkin intinya selesai masalah bagaimanapun caranya, tapi jangan lari dari masalah. Benar. Itu aja ya Bang ya. Oke, gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Chandra izin pamit. Bye.